Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rosana. Selaku dosen pengampu pada kelas komunikasi digital, nama saya Fadli Rahman. Saya dari kelas KM 103. Hari ini akan mengerjakan tugas UTS untuk eh, mata kuliah komunikasi digital kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai. Oke, pertanyaan nomor 1. Pengertian komunikasi. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Izin menjawab, Ibu. Menurut saya, yang sudah saya catat juga, pengertian dari komunikasi itu adalah secara mudahnya, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai saling pengertian. Itu juga dapat melibatkan pertukaran informasi, ide, perasaan, dan simbol-simbol yang dimengerti oleh pihak pengirim dan juga harus dimengerti oleh pihak yang menerima. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah bila kita ambil contoh dari yang verbal untuk komunikasi verbal itu seperti tatap muka dalam kelas. Mohon maaf, tatap muka dalam kelas. Itu yang bisa terjadi di antara guru dan murid, di mana atau mungkin dosen dan mahasiswa, di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa baik secara lisan maupun secara ekspresi tubuh, mungkin dengan bergerak atau mungkin dengan bagaimana memberikan sebuah uh, informasi terkait materi yang sedang diberikan saat itu juga. Lalu yang kedua mungkin ada contoh uh, komunikasi verbal dari diskusi kelompok. Kita bisa bilang adalah dengan memberi pendapat dan ada yang mendengar. Harus selalu seperti itu dengan respon nonverbalnya berupa seperti anggukan kepala atau uh, kepala agak dimiringkan, mungkin agak sedikit bingungan. Intinya adalah dimana ketika ada sebuah komunikasi yang diberikan, sebuah uh, pendapat yang dikemukakan, maka daripadanya ada respon nonverbal seperti itu. Itu untuk nomor 1, pengertian dari komunikasi. Izinkan saya menjelaskan jawaban nomor 2. Pertanyaannya adalah pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. Jelaskan pengertian pesan nonverbal, apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. C. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ atau ya perkuliahan jarak jauh. Oke, izinkan saya menjawab untuk nomor 2, pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah bagian dari komunikasi yang menyampaikan sebuah arti atau sebuah makna, sebuah informasi tanpa menggunakan kata-kata yang tertulis maupun lisan. Berarti hanya dengan gerakan tubuh, hanya dengan gestur, kita bisa bilang di sini. Kontak mata juga dapat disebut sebagai nonverbal, intonasi suara, dan elemen-elemen komunikasi lain atau elemen-elemen yang keluar lainnya dari tubuh kita, tetapi bukan sebuah kata-kata atau sebuah kasarannya adalah bukan sebuah yang keluar dari lisan. Contohnya adalah kontak mata saat berbicara. Bagaimana kita diajarkan ketika berdialog, ketika kita tidak melakukan sebuah kontak mata yang baik terhadap orang yang sedang kita ajak untuk berkomunikasi atau berdialog, ya kita akan dianggap seperti kurang sopan dalam satu sisi. Mungkin di beberapa orang lain tidak, tapi di beberapa urusan-urusan mungkin yang lebih serius itu bisa dianggap sangat disrespect atau sangat tidak respect. Ya, terus habis itu ada contoh yang kedua adalah nada suara. Nada suara bila mana kita memberikan sebuah informasi lalu disertakan dengan nada yang santai dan rileks, mungkin akan terdengar lebih enak, terdengar lebih informatif dibandingkan dengan nada suara yang
meninggi yang uh, seakan-akan memberikan uh, seakan-akan memberikan atau men-trigger respon uh, bahwa pada dasarnya orang yang sedang memberikan informasi ini bukan sedang memberikan informasi, tapi dia sedang menyuruh, dia sedang melakukan perintah kepada kita. Padahal bisa jadi informasinya itu adalah informasi yang bisa kita bilang netral, mungkin seperti tolong dibantu untuk melakukan ini, tolong dibantu untuk melakukan ini, tapi dengan nada yang tinggi atau dengan intonasi yang cukup uh, tinggi dalam satu posisi. Mungkin di pihak lain yang mendengar informasi itu agak merasa kalau oh ini sepertinya orang ini sedang memerintah gitu. Terus ada gerak tangan juga. Gerak tangan bisa dibilang seperti ketika guru di sekolah itu biasanya menepok ngetuk-ngetukan dari ujung spidol itu ke papan tulis, ya kan, untuk memberikan uh, sebuah uh, warning atau mungkin sebuah peringatan kepada murid-murid untuk atensi, untuk tetap memberikan atensi terhadap apa yang sedang diberikan oleh guru di hari itu. Dan yang keempat adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini juga dari yang mungkin kalau tapi dan ekspresi wajah ini bisa jadi, menurut saya bisa jadi, bisa iya, sorry, mohon maaf, bisa iya ataupun tidak juga. Karena kalau misalnya iya, mungkin di beberapa orang ada yang bisa langsung menunjukkan atau tidak bisa menahan itu, tapi di beberapa orang juga ada yang tidak bisa menunjukkan itu dengan baik. Mungkin dapat dibaca oleh para profesional dengan alat-alat yang mendukung dan informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang mendukung, tapi untuk orang-orang normal atau warga biasa yang tidak mempunyai ilmu-ilmu itu mungkin akan lebih kesulitan untuk memahami pesan nonverbal yang disampaikan dengan ekspresi wajah. Di poin kedua, B, apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Dari yang saya ketahui, fungsi utama atau pesan nonverbal antara lain adalah satu, mengulang atau repeat, mengulangi pesanan yang disampaikan verbal, misalnya ngangguk saat mengatakan iya. Dua, mengganti substitusi, mengganti kata-kata, misalnya menyilangkan tangan untuk menunjukkan ketidaksetujuan dalam sebuah proses ketidaksetujuan, bisa jadi menyilangkan tangan ataupun bisa menunjukkan ketidakyakinan dalam bentuk lain. Tiga, menegaskan atau aksentuasi, menekankan bagian dari pesan verbal, misalnya suara lebih tegas saat mengatakan sesuatu yang penting. Contoh misalnya ketika ada dialog antara mungkin debat, ya kita bisa bilang debat kecil-kecilan atau musyawarah yang terjadi, biasanya ada seseorang yang cukup tiba-tiba suka meninggikan suara atau menegaskan atau bold di bagian yang menurut mereka penting untuk benar-benar disampaikan. Dan nomor 4 ada melengkapi atau complement atau melengkapi pesan verbal untuk memperjelas makna. 5, mengatur interaksi, mengatur alur komunikasi, misal kontak mata untuk memberi giliran berbicara. Jadi itu yang bisa orang sebut mungkin permainan mata. Poin ketiga adalah bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan seperti apa pesan nonverbal yang baik. Menurut saya pengaruh komunikasi nonverbal dalam PJJ sendiri memang benar-benar mempengaruhi interaksi pembelajaran online atau PJJ ini sendiri, karena dapat mendukung pemahaman atau keterlibatan dan interaksi peserta didik atau mahasiswa atau muridnya sendiri dan pengajar, dosen, guru, dan lain-lain, meskipun dilakukan secara virtual. Gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh dalam video conference membantu memperjelas pesan verbal serta menjaga perhatian mahasiswa. Dan
Tapi menurut saya pun ada keterbatasannya. Keterbatasan adalah ya mungkin karena adanya eh, eh, ke pesan-pesan nonverbal yang mungkin kurang sampai dikarenakan gambar yang ditayangkan hanya mungkin setengah dada, mungkin bust up ya dari dada ke atas atau mungkin dari pinggang ke atas. Jadi tidak dapat melihat secara gestur tubuh keseluruhan dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu contoh pesan nonverbal apa yang baik dalam PJJ? Di sini menurut saya ada menjaga kontak mata saat di depan kamera. Jujur ini buat saya masih sangat kesulitan. Di nomor 2 ada ekspresi wajah yang sesuai dengan isi materi. Jadi ya tidak mungkin dengan sesuatu yang serius sekali kita menyampaikan dengan uh, tertawa atau seperti senyum lebar. Terus habis itu nomor 3 ada gestur tangan yang moderat untuk menekankan poin-poin pentingnya aja. Dan nomor 4 ada intonasi suara yang cukup jelas ketika berbicara. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi efektif yang saya pahami adalah komunikasi yang berhasil menyampaikan sedemikian rupa. Setidaknya pesan tersebut yang dapat dipahami dengan jelas oleh yang menerima agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, menurut saya pun inti atau komponen utamanya adalah kita bisa bilang clarity atau kejelasan dalam pesan. 1, umpan, 2, umpan balik, 3, empati, dan kesesuaian dalam medium dalam komunikasi. Contoh misalnya dalam informasi penting mungkin dapat disampaikan tidak melalui chat, tapi dapat disampaikan melalui video conference atau dapat disampaikan melalui telepon bila mana dilakukan secara jarak jauh komunikasi, tapi bila mana dilakukan secara dekat, ada baiknya agar itu disampaikan mungkin tidak secara lisan tapi secara tertulis, mungkin agar lebih jelas, agar lebih dapat disampaikan, atau mungkin dapat dilakukan dua-duanya, disampaikan dalam bentuk tulisan dan disampaikan mungkin dalam bentuk lisan, mungkin kalau dalam pekerjaan dalam bentuk rapat. Ciri-ciri komunikasi yang efektif: pesan tersampaikan secara jelas, itu nomor 1. Dan nomor 2 ada penerima memahami maksud dengan akurat, jadi informasinya sampai dengan baik, dengan jelas, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh yang memberikan informasi dan yang menerima informasi. Ada umpan balik yang menunjukkan pemahaman. Jadi ini juga penting sebagai kita sebut ciri-ciri komunikasi yang efektif, bahwa pada dasarnya orang yang menerima informasi menunjukkan adanya respon bahwa dia sudah paham terkait informasi yang disampaikan. Sesuai, paham itu berarti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh yang memberikan. Oke, poin kedua di nomor ketiga adalah kapan dan mengapa kita memerlukannya. Itu memerlukan komunikasi yang efektif. Memang dalam berbagai situasi, contoh misalnya pembelajaran, pastinya kenapa? Karena agar materi yang tersampaikan itu benar-benar bisa dipahami, dapat jelas, dapat mungkin diulik lagi, dipelajari kembali. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, mungkin akan terjadi kesulitan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu untuk nomor 2 ada kerja tim. Ya pasti dalam sebuah pelaksanaan task atau sebuah pekerjaan dalam bentuk apapun, mungkin dalam organisasi, dalam pekerjaan kantoran, dalam pekerjaan yang lain-lain pun, dari sudut pandang saya, saya adalah seorang freelancer, yang dimana tugas, task ataupun jobnya yang diberikan oleh orang secara mungkin lisan, by video conference, atau mungkin secara telepon, atau mungkin bisa dilakukan juga secara tertulis melewati banyak medium, contoh mungkin ada WhatsApp dan lain-lain. Itu harus benar-benar jelas agar benar-benar sampai informasinya sampai. Relasi sosial itu poin ketiganya, agar hubungan interpersonal kuat dan konflik dapat diminimalkan. Ini juga salah satu yang menurut saya juga penting, karena seringkali terjadi
kesalahpahaman yang akhirnya informasi ini tidak sampai dan ujung-ujungnya malah terjadi sebuah konflik-konflik kecil yang tidak diinginkan dari awal. Lagi dari keseluruhan dari 3 poin tadi, pembelajaran, kerja tim, dan relasi sosial, kita bisa sebutkan alasan utama karena yang paling jelas komunikasi efektif mengurangi kesalahpahaman itu satu, meningkatkan kerjasama dan mempermudah pencapaian tujuan bersama agar hasil juga lebih sesuai dengan yang menerima, sesuai dengan yang menerima hasilnya, dan sesuai yang mengerjakan juga itu untuk sampai di hasilnya juga. Lalu poin ketiga ada apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Berdasarkan beberapa literatur komunikasi yang sudah pernah saya baca dan sudah Ibu berikan sebelumnya, tantangan terbesar itu lumayan ada beberapa poin yang saya bisa dapatkan. Di sini saya ada 4 poin. Tantangan terbesar itu termasuk satu, hambatan bahasa atau simbol. Bisa kita bilang adalah ketika berbicara dengan orang-orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dan penulisannya pun berbeda. Contoh misalnya dengan bahasa Mandarin yang mungkin agak sering terjadi dan umum terjadi sekarang adalah dengan bahasa Mandarin, itu berarti kita bisa bilang adalah dengan latar budaya yang berbeda, itu sangat amat menyulitkan untuk terjadinya komunikasi itu secara efektif. Akan menggunakan banyak sekali cara, ya kan, dan itu pun tetap masih bisa salah. Contoh misalnya dengan menggunakan deep learn translate, atau mungkin dengan menggunakan Google Translate, itu kadang-kadang belum 100% benar, atau secara EYD-nya dari bahasa tersebut masih belum tentu benar, dan kadang-kadang salah. Karena di saya juga pernah kejadian dikarenakan ada seorang klien yang memang tidak tidak fasih menggunakan bahasa Inggris. Jadi maksud dari apa yang disampaikan tidak sampai ke saya, dan apa yang saya sampaikan pun tidak sampai ke beliau. Itu nomor satu. Nomor dua, adanya kurangnya umpan balik yang jelas. Misalnya dalam komunikasi daring yang terbatas oleh media ini juga mungkin karena kalau dalam kurangnya umpan balik mungkin saya bisa bilang adalah bisa jadi ada keterlambatan, bisa jadi ada kesulitan untuk menyampaikan sebuah umpan balik dikarenakan akses untuk menyampaikannya itu sedikit. Bisa jadi ketika mereka memang tidak bisa untuk menyampaikan secara video conference, mereka harus menyampaikan secara tertulis. Namun dalam secara tertulis itu tidak dapat dijelaskan dengan jelas, harus melalui video conference, tapi tidak bisa dilakukan secara video conference atau tidak bisa dilakukan secara call atau penjelasan secara langsung. Jadi harus dilakukan penjelasan melewati media tertulis, dan itu mungkin akan sedikit menyulitkan dikarenakan kita harus ada proses dari saling tunggu antara satu pengiriman pesan dan pengiriman pesan yang lain juga. Nomor 3, gangguan atau noise komunikasi seperti gangguan teknologi saat PJJ. Ini juga sering terjadi di banyak kasus komunikasi menggunakan teknologi, kita bisa teknologi yang cukup modern zaman sekarang, yang dimana kebanyakan orang masih belum terlalu mengerti bagaimana caranya mengatasi noise, bagaimana caranya mengatasi hal-hal yang cukup mengganggu suaranya agar sedikit lebih jelas. Atau mungkin ada juga di lain sisi, menurut saya bukan hanya teknologi di sini terkait gangguan dan noise komunikasi, karena kebanyakan juga ada yang menurut saya kurang memahami terkait apa yang disebut bila mana ada harus berkomunikasi, maka daripadanya tolong cari tempat yang lebih sesuai atau tempat yang lebih proper terkait kasarannya informasi atau apapun yang nanti Anda akan terima itu bakal jauh lebih mudah juga gitu ya. Nomor 4, kesalahan interpretasi nonverbal, terutama bila pesan nonverbal itu nggak jelas atau kurang jelas atau tidak jelas atau tertutup oleh media online. Dan inilah ya salah satu minus atau suatu kekurangan dari pesan nonverbal yang akan berujung atau menurut saya akan menjadi sebuah asumsi bila mana tidak diperjelas mungkin secara lisan. Jadi daripadanya
mungkin akan lebih mudah bila mana ketika ada kesalahan interpretasi, komunikasi tetap dilanjutkan dalam bentuk umpan balik yang diberikan oleh si penerima tersebut. Itu kurang lebih dari saya, Bu, untuk UTS pengantar komunikasi digital. Terima kasih banyak Ibu Rosana atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.